Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadil Hafizvi dengan NIM 200422269, Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang mana berjudul Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Akademik Berbasis Coding. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan 10 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pertama yaitu pendahuluan, yaitu saya menjelaskan yaitu mana pentingnya Sistem Informasi Manajemen. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen perlu diterapkan dalam lembaga pendidikan, karena dalam menghadapi persaingan global, lembaga pendidikan dituntut untuk memberikan informasi lebih cepat, akurat, dan nyaman yang merupakan bagian dari kualitas pelayanan, sehingga akan menjadi sebuah keunggulan bersaing atau competitive advantage, dan juga karena tuntutan kebutuhan yang semakin kompleks dan serba kecepatan menyebabkan adanya perubahan dan perlunya teknologi dalam lembaga pendidikan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini, di mana pemerintah menerapkan kebijakan work from home dan pendidikan jarak jauh atau online. Pengembangan sistem informasi manajemen perlu diterapkan pada lembaga pendidikan dengan didasarkan pada asas peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Salah satu tujuan penerapan SIM pada lembaga pendidikan adalah untuk mendukung kegiatan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pembinaan, evaluasi, koordinasi, dan penganggaran untuk mendukung terwujudnya maksud dan tujuan fungsi operasional organisasi pendidikan. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu pertama, tahapan pengembangan model. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan dari elektronik layanan. Yang pertama itu tahapan pengembangan. Terdiri dari pertama analisis kebutuhan atau need analysis. Pada analisis kebutuhan ini diidentifikasi sarana dan prasarana yang ada pada fakultas ilmu pendidikan, baik dari segi software, hardware, dan jaringan internet, serta sumber daya juga tidak lepas dari identifikasi sebagai pengguna aplikasi nantinya. Yang kedua itu tahapan perencanaan atau planning. Pada tahapan ini perencanaan dilakukan secara detail dari produk yang akan dikembangkan berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Beberapa hal harus dilakukan mencakup menentukan tujuan tentang produk, aspek layanan akademik yang akan dikembangkan, menentukan prosedur pembuatan produk, dan mengurus perizinan penelitian, dan yang terakhir adalah membuat rancangan konsep dasar dari produk yang akan dikembangkan. Yang ketiga yaitu tahapan pengembangan produk awal atau development of product. Pada proses ini gunakan beberapa software yang mendukung untuk pembuatan aplikasi. Software yang digunakan antara lain CorelDRAW yang digunakan untuk desain aplikasi dari segi grafis, XAMPP atau aplikasi yang digunakan untuk server lokal atau Contingenter merupakan framework yang bisa digunakan dalam coding sebuah aplikasi berbasis website. Google Chrome yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuka halaman aplikasi layanan akademik. Yang keempat yaitu uji coba pengguna. Tahapan ini bertujuan untuk melakukan pengujian awal terhadap desain produk yang telah dibuat. Pengujian bersifat terbatas yang bertujuan untuk apakah program aplikasi telah dibuat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kelima itu revisi hasil coba pengguna. Hasil uji coba terbatas menunjukkan bahwa produk masih perlu perbaikan. Maka dari itu tahap ini perbaikan lebih banyak dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif produk dengan tujuan untuk memberikan pendeskripsian lebih baik mengenai item-item yang ada pada produk. Keenam itu uji coba ahli. Pada tahap ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas dari desain produk yang telah dibuat. Hasil dari uji coba ini nantinya akan dikumpulkan dan kemudian diobservasi dengan tujuan untuk melihat tingkat keefektivitasan dan efisiensi dari produk tersebut. Yang ketujuh itu revisi hasil ahli. Tujuan ini adalah untuk menyempurnakan produk sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. Yang ke-8 yaitu uji coba produk akhir. Tahap ini merupakan uji coba yang terakhir dengan lebih banyak sampel yang digunakan.
penyempurnaan produk pada tahap sebelumnya akan diterapkan pada tahap ini. Yang terakhir yaitu revisi produk akhir. Tahap ini merupakan penyempurnaan produk yang terakhir kalinya sebelum produk diimplementasikan pada lingkungan. Tahap penyempurnaan produk terakhir ini dipandang sangat diperlukan guna mengukur keakuratan produk yang akan dikembangkan. Pada tahap ini nantinya diharapkan dapat menghasilkan produk yang memiliki tingkat keefektifan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan. Pada keberhasilan dan penyelenggaraan pendidikan pada salah satunya yang dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada pengguna jasa pendidikan, seperti siswa, stakeholder, dan masyarakat. Atau sederhananya layanan pendidikan dapat diartikan juga sebagai jasa pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada pengguna jasa pendidikan. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh layanan ini nantinya dapat sebagai bahan evaluasi terkait keberlanjutan pengembangan produk di masa depan. Adapun kelebihan yang dimiliki layanan ini adalah sebagai berikut. Pertama, website yang mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen. Yang kedua, dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, pihak pengelola dapat dengan mudah melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen karena sudah tersistem dengan baik. Keempat, komunikasi antara mahasiswa dengan pihak lembaga atau fakultas bisa terjalin lebih baik, lebih efektif. Yang kelima, mengurangi bentuk penggunaan benda fisik seperti kertas dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yaitu kelemahan yang dimiliki oleh layanan ini. Itu yang pertama, bergantung pada provider internet atau wifi. Yang kedua, karena kemudahannya diakses, maka sering disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, harus ada pengelola yang siaga 24 jam. Terakhir, itu mahasiswa dan dosen banyak yang belum menggunakan layanan secara maksimal. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.